banyak aspirasi dari umat. Nah, almarhum Saidil Walid memiliki, istilahnya tersentuh untuk terlibat dalam, keanggotaan MPR tersebut. Nah, sekarang harapan Ustadz sebagai generasi penerusnya Sayyidul Walid tadi Nah, sebutkan, bagaimana mempersiapkan kader-kader untuk terjun ke dalam politik keumatan? Karena selama ini kan dianggap orang vakum, iya, jadi tidak ada ada semacam regenerasi untuk melanjutkan dari orang-orang tua kita yang dulu peduli dengan politik keumatan nih, memilih calon-calon yang terbaik ya, sehingga tidak terisi oleh orang-orang yang sebetulnya tidak memiliki kompetensi keagamaan, tidak memiliki latar belakang agama yang baik ya. Bagaimana Al-Khairat dalam konteks ini ya mempersiapkan generasi penerus yang melek tentang politik keumatan ini? iya, seperti ada pepatah yang menyatakan, apabila orang baik diam, maka yang akan mengisi orang yang tidak baik. Dalam hal ini, baik itu di politik maupun di tempat, lain. Iya, Artinya kalau kita, memiliki rasa tanggung jawab terhadap umat, terhadap bangsa ini, saya rasa beberapa tahun belakangan umat Islam sudah melek politik dan alhamdulillah banyak daripada, dai-dai kita, para ulama juga sudah mulai mengingatkan bahwa umat Islam jangan hanya diam. Nah, tugas kami di sini yang, membawahi atau mengelola dunia pendidikan tentunya nomor satu yang akan kita, bina setiap hari itu ya tadi itu, anak-anak harus memiliki jiwa yang Rasulullah miliki, harus, pandai tentunya, harus sidik, amanah, tablik, fatonah itu tadi lengkap. Jadi harus, jujur dan juga yang terpenting adalah, bertanggung jawab. Jadi mempersiapkan anak-anak di masa yang akan datang, berpengetahuan luas, memiliki akhlak yang akhlakul karimah dan juga, pemberani gitu. Jadi, apa yang Rasulullah miliki Allah cukup kita, terapkan, kita ajarkan ke anak-anak kita. bagaimana menanamkan kejujuran itu sekarang? Iya, Yang kurang dari persoalan kita ini kan masalah kejujuran. betul, Sejak dini bagaimana memberikan pendidikan yang kiranya bisa menjadikan santri-santri itu jujur, betul. Salah murid-murid itu satunya jujur, iya. di sekolah kami ada namanya kantin kejujuran. Sebelum pandemi ini ada kantin kejujuran namanya. Nah, di kantin itu tidak ada yang melayani, tertera harganya dan anak-anak Ambil sendiri, ambil bayar sendiri, sendiri. bayar sendiri, itu salah satu contoh. Kemudian di contoh lain mungkin, dalam hal, meletakkan barang atau apa di tempatnya masing-masing, kalau misalnya ada yang hilang atau yang apa, teman-temannya ikut merasa berkewajiban untuk membantu dan, insyaallah, pembelajaran tentang kejujuran itu dari segala aspek dan dari setiap harinya kita terus, tingkatkan gitu. Di kantin kejujuran itu tidak ada kamera ya. Jadi kameranya pantauan Allah Subhanahu wa taala langsung. Kebetulan di depannya sih ada kalau di Nggak, di depannya, kantinnya di nggak ada. kantinnya nggak ada. Jadi supaya Anak-anak bisa udah merasa merasa sendiri ya, iya ini betul. Anda tidak dilihat atau dipantau guru, tidak dipantau kamera, tapi Allah yang akan Nah, memantau. betul. Menarik sekali, Mas. Ustadz, ini, eee konteksnya ke tadi itu ya, masalah apa namanya, menyiapkan generasi penerus ini dalam hal kepemimpinan ini. Sekarang menurut Ustadz ada nggak yang layak menjadi pemimpin umat dan bangsa ini sekarang ini? Mmm, kalau, seperti yang kita ketahui bersama, banyak sekali sekarang tokoh-tokoh, yang, digadang-gadang ya, digadang-gadang baik itu Iya, di polling-polling atau melalui media-media mainstream dan seterusnya, iya, sangat banyak. Tapi tentu kita berharap yang akan memimpin negeri kita tercinta ini nomor satu adalah orang yang berakhlakul karimah tadi. iya, Itu udah harga mati. Kalau udah berakhlakul karimah, insya Allah sudah pasti jujur, iya, sudah pasti amanah, sudah iya, pasti, memiliki tanggung jawab iya, dan peduli terhadap,
rakyat Indonesia, insya Yakin Allah. ada ya? Kalau sejauh ini insya Allah saya melihat, ada beberapa, dari, tadi calon-calon yang digadang-gadang tersebut. Kalau saya sebut misalnya begini, saya lihat track record Ustadz ya, riwayat Ustadz nih ya, ini dekat sekali dengan Sandiaga Uno sebagai teman seolahraga gitu ya, olahraga basket ya. Iya betul. Iya, bagaimana dengan Sandiaga Uno? Iya, kalau dengan beliau alhamdulillah mungkin hampir 10 tahun ya saya bermain basket bareng dari mulai di, lapangan ABC Senayan, kemudian pindah ke Kemenpora Senayan, dan sekarang di lapangan Bulungan yang ada di Kebayoran. Eee, Sejauh yang saya kenal beliau tanpa, saya apa namanya, lebih-lebihkan gitu, saya tahu Mhm, pribadi beliau, beliau tuh, sangat, eee, disiplin ya, sangat memiliki jiwa disiplin, bekerja keras, dan saya tahu betul sebelum beliau menjadi wagub pun alhamdulillah saya, bukan hanya dari beliau, bahkan dari ajudan-ajudannya, dari kawan-kawan dekatnya itu, eee, beliau itu insya Allah sampai hari ini ya sering menjalankan, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti misalnya kayak puasa Senin Kamis, mungkin sholat duha, kalau sholat tahajud wallahu a'lam. Insya Allah, beliau, tetap istiqomah di situ, dan yang saya lihat kepeduliannya juga terhadap masyarakat, terus, beliau juga, eee dari mulai, wagub sampai, sempat cawapres, sampai sekarang pun itu tiada henti-hentinya mengunjungi masyarakat. Bahkan di pelosok-pelosok, bahkan kita kawan-kawannya kadang-kadang teman-temannya melihat, eee, nggak capek-capek gitu. Mudah-mudahan dengan beliau punya niat yang ikhlas, yang tulus, bisa bermanfaat buat orang banyak, baik dia mau jadi apapun sejak jadi wakil gubernur, kemudian jadi, cawapres, dan sekarang jadi menteri, dan wallahu a'lam bishawab ke depannya jadi apa, saya mendoakan beliau, ya kita semua doakan semoga tetap membawa manfaat, karena iya. sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat untuk manusia lain. Iya, ini 10 tahun ya, 10 tahun lebih ya bersama Sandiaga Uno ya? Kurang lebih Kurang lebih 10 tahun ya. 2015, Ada 2016. nggak perubahan sebelum dia jadi wakil gubernur, sesudah jadi wakil gubernur, sampai jadi menteri ini, ada nggak yang Ustadz lihat perubahannya dia itu? Kak, Misalnya sudah beda, lebih, mmm, jaga image lagi, seperti apa mmm, ka perbedaannya tuh Pak? Orang kalau kepingin tahu nih. kalau yang saya alami sih alhamdulillah ya tetap low profile terhadap teman-temannya, tetap apa istilahnya, tidak ada sama sekali perbedaan yang mencolok ya. Paling perbedaannya secara pengawalan aja. Iya. Waktu jadi cawapres pengawalannya seperti ini, waktu jadi, wakil gubernur seperti ini, sekarang jadi menteri seperti ini. Tapi kalau terhadap kita sih, biasa aja, rileks, nggak merasa seperti apa, tetap berteman, tetap bersahaja, insyaallah. Main basket itu satu tim ya? Bisa juga, jadi lawan? Iya, kadang-kadang, kalau lagi main bersama, kadang-kadang satu tim, kadang-kadang jadi Lawan lawan. Sandiaga Uno pernah menang nggak? Maksudnya? Pernah menang kan lawan, jadi lawan Oh, iya iya, bermain. Pernah menang? pernah per pernah Pernah menang menang ya? pernah Pernah menang. menang dan kalah? Iya, pernah menang menang Jadi kalah. fair sekali dia Fair itu? sekali, luar biasa fair, dan dia tuh saya tahu betul ada satu lapangan, nggak jauh dari rumah beliau, itu waktu musim pandemi lagi waktu itu level berapalah saya nggak tahu, Iya PPKM lah ya. iya Itu lapangan tersebut ditutup hanya dengan, tali lah ya. Sebetulnya kalau beliau mau main, kita mau main bisa lah kita, tapi beliau tuh sangat respect the rule, sangat menghormati aturan, sangat-sangat patuh, itu orangnya luar biasa. Itu, "Weh, ini udah nggak bisa ya, jadi kita, nggak bisa main lagi di sini." Itu saya sangat belajar sama beliau dari situ, maksudnya, menghargai aturan yang sudah dibuat, dan, apa namanya, untuk kepentingan orang banyak, seperti itulah. Jadi, kalau memang aturannya seperti ini, ya udah ikutin. Misalnya kayak main basket waktu itu lagi zaman-zamannya harus pakai masker, iya. ya masker masker,
Oh, Terus beliau beliau yang ngingatkan gitu iya, Mas terus Kiko? peduli lindungi peduli lindungi. Iya. Semua kita diingetin sama beliau gitu. Jadi saya salut lah sama beliau dalam hal itu, disiplin. Sejak jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pernah main basket lagi? Alhamdulillah masih main. Masih Kalau main? iya kan beliau kan ada komitmen berkantor di Bali apa, kalau ketika memang lagi di Jakarta, insya Allah setiap Sabtu pagi kita main bareng dengan beliau. Satu tim Alhamdulillah, ya? satu tim. Apa nama timnya? ABC, ABC ini? iya. Oh, ini pernah jadi juara ini yang Iya dibawa? iya, ini belum lama, pekan lalu di, Surabaya ada kompetisi evergreen itu buat, Iya. eee, apa namanya, para pebasket dari mulai KU 30, 40, 50 sampai bahkan sampai KU 70, KU itu kelompok umur. Alhamdulillah di KU 40 kami, ABC mendapatkan juara satu. Di KU 55 mendapatkan peringkat 3, alhamdulillah. Dan ABC ini pendirinya adalah salah satu pendirinya adalah beliau, Bapak Sandiaga Uno, kurang lebih 35 tahun yang lalu. Sudah lama sekali. Ini lagi satu pertanyaan, Ustadz. Sebagai teman olahraga yang dekat ya, pernah nggak berencana mengundang Mas Sandiaga, dia nggak mau dipanggil Pak ini, dipanggil Mas Mas Sandiaga Menteri Uno ya, Mas Menteri. Mas Menteri ya, mengundang ke lembaga pendidikan Al Khairat. Oh, Pernah terpikir? dari sebelum beliau menjabat menteri, dari sebelum beliau wagub, alhamdulillah ketika haul Sayyidil Walid, beliau selalu hadir. Oh, Sudah beberapa kali hadir, insya Allah lebih dari ke 5 lembaga kali. Al Khairat nih? Iya, betul, ke Luar kediaman biasa. almarhum dan Selalu hadir diundang? selalu hadir. Sekali nggak hadir waktu itu lagi kampanye cawapres di Kalimantan, tapi Oh. beliau mengirim utusan Tapi dan sebelum pencalonan pun sudah pernah datang? pernah pernah. Jadi alhamdulillah kita silaturahimnya baik, ketika ada undangan atau beliau sangat menghargai. Nah itu juga salah satu yang, saya belajar dari beliau, kita teman-teman yang belajar sama beliau, bagaimana beliau menghargai itu tadi, ada undangan orang atau bagaimana gitu, sangat Perhatikan gitu sangat ya? memperhatikan, seperti itu. Tawaduk minta disambut apa gimana Oh kalau datang? enggak, biasa Enggak juga? aja, enggak ada, Biasa aja? biasa aja, makan juga sama-sama Sebelum apa. jadi pejabat dia kan pengusaha besar, artinya biasanya kita kalau kedatangan pengusaha besar kaya itu kan, wah mereka lain. Mmm. Dia minta disambut apa seperti itu atau Tidak gimana? tidak ada, sama sekali tidak ada, biasa aja. Tawaduknya menonjol? Tawaduknya ada, tawaduknya menonjol, alhamdulillah. Dan dia tanpa saya melebih-lebihkan, setahu saya dia dekat juga dengan para ulama, para habaib, sering ziarah, sering itu. Ziarah ke mana itu? Banyak di Kuitang, Luar Batang, ke mungkin kalau ke Bogor, ke Empang, dan Pernah seterusnya. menemani beliau berziarah? Ziarah salah satunya ke makam Sayyidil Walid saya yang menemani. Kemudian pernah waktu itu di Kuitang ketika, pilkada ketika itu. Oh, Masih datang ada berziarah almarhum Sayyidil Walid, Habib Abdurrahman Al-Habsyi waktu itu. sama Ustadz juga? Nah, Nah ini pertanyaan terakhir Ustadz. Ya sekarang di era digitalisasi ini bagaimana kita, apa namanya, mengakomodasi kepentingan siswa-siswa santri-santri kita itu, apakah begitu saja secara bebas diajarkan ya sehingga murid-murid kita itu dengan mudah mengakses, apa namanya, media sosial atau apa, atau gimana ada pembatasan untuk lembaga Al Khairat ini bagaimana? kalau di kami terus terang, eee, dari mulai siswa masuk, di sekolah ketika mau pembelajaran itu semua gadget, baik itu gawai ya, baik itu handphone maupun tablet dan lain sebagainya, itu wajib diserahkan atau disimpan, tidak boleh diperkenanan. Nah, untuk di rumah, apalagi kita habis mengalami PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang jadi metode pembelajaran itu udah masuk ke sistem blended. Jadi dipadukan antara pembelajaran jarak jauh, antara Iya, online dengan offline. Jadi kalau masih ada orang tua yang mengharamkan atau melarang putra-putrinya bersentuhan dengan gadget, bersentuhan dengan handphone dan seterusnya, itu kasihan anaknya gitu. iya, Jadi yang terpenting adalah tadi betul membatasi. membatasi itu Kalau ya. saya alhamdulillah di rumah memiliki aturan, ketika adzan maghrib berkumandang stop, semua taruh. Bahkan kita sebagai orang tua juga harus memberikan contoh. Kita, mode pesawat kita taruh, terus kita matikan semua handphone atau gadget kita,
Kita bersama mereka, entah itu ngaji atau makan bersama sampai menjelang tidur kita istirahat, gitu. Karena kalau dilarang sama sekali saya rasa tidak mungkin lah, kasihan justru anak-anak kita. Paling yang Ya, bisa kita antisipasi ada semacam aplikasi mungkin Bapak Ibu banyak yang tahu, baik di Android maupun di ya. iOS itu ada aplikasi untuk menangkal konten-konten yang kurang pas buat anak kita, seperti itu. Baik Ustadz, ya menarik sekali perbincangan kita ini karena dibatasi waktu kita sudah sampai di penghujung percakapan ini. Sebelum ditutup, saya minta apa closing statement dari Ustadz ya. Harapan untuk generasi penerus ini dan harapan untuk Indonesia yang lebih baik dengan pemimpin yang berakhlakul karimah tadi Ustadz sebutkan. Sampaikan itu sebagai penutup. Ya, saya berharap dan mungkin kita semua berharap tentunya, ke depannya Indonesia memiliki pemimpin yang, berakhlakul karimah, pemimpin yang mewarisi, yang meneladani Rasulullah Allahumma SAW. Pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, pemimpin yang cerdas, dan tentunya yang peduli terhadap rakyat Indonesia. Kami di Al Khairat Islamic School tidak pernah lelah untuk mendidik putra-putri kami untuk terus belajar dan belajar, mempelajari seluruh ilmu pengetahuan yang ada, tapi tidak mengabaikan akhlakul karimah. Karena akhlak di atas segala-galanya. Ketika pemimpin sudah patuh, sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah program-program dan seluruh jajarannya, seluruh bawahannya akan ikut mengikuti pemimpinnya. Mungkin itu saja dari saya. Baik, Insya Allah. terima kasih Ustadz sudah cukup menarik apa yang kita percakapkan pada hari ini. Jumpa lagi insya Allah di lain Insya Allah. kesempatan. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah-ibadah kita Amin. selama bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu Amin. wa Amin. taala. Amin. Jazakallah. Demikian para pemirsa, kita sudah sampai pada penghujung dialog kita dengan narasumber dan insya Allah jangan lupa diikuti terus, like and share channel ini, channel ngobrol bareng alim ulama dan cendekiawan muslim. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.